Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa kembali berziarah ke makam para aulia di kawasan Ponorogo. Tapi sebelum lanjut saya ingatkan jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Samudra Fandi agar kalau saya upload video baru Anda dapat menonton pertama kali. Wilujeng pepanggihan malih para sedulur lan sederek ingkang sami katresnan. Pada video ini saya akan melanjutkan seri Napak Tilas dengan sowan ziarah ke makam salah satu tokoh penting yang mensyiarkan agama Islam di wilayah Ponorogo, yaitu Kiai Ageng Muhammad Besari yang berada di Desa Tegelsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Dan di video ini juga saya akan sedikit mengulas sejarah dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Kiai Ageng Muhammad Besari adalah seorang waliullah penyebar agama Islam di wilayah Ponorogo pada abad 17 Masehi. Selama menyebarkan agama Islam, Kiai Ageng Muhammad Besari ditemani sang adik beliau, yaitu Kiai Ageng Nur Sodik. Sebelum Pondok Gebang Tinatar berdiri, terlebih dahulu berdiri Pondok Setono yang berada di barat dari Desa Tegelsari Sekalang atau Kulon Kalikeang. Pendirinya adalah Pangeran Sumende yang masih keturunan Sunan Pandanaran dan menjadi menantu dari Kanjeng Panembahan Batara Katong. Masa kejayaan Pondok Setono terjadi pada abad 17. Saat itu yang memimpin pondok adalah 3 saudara, yaitu Kiai Donopuro, Kiai Wongsopuro, dan Kiai Noyopuro. Kemudian datanglah 2 orang yang hendak mencari ilmu di Pondok Setono. Mereka adalah Muhammad Besari dan Nur Sodik. 2 orang ini berasal dari Kuncen Caruban, Madiun. Kedua orang ini mondok di Setono cukup lama, hingga menyandang gelar Kiai. Pada suatu waktu, Kiai Muhammad Besari dan Kiai Nur Sodik berjalan ke arah selatan dari Pondok Setono. Kemudian merasa lelah dan haus. Melihat pohon kelapa, mereka berdua menggoyangkan pohon kelapa berharap ada buah kelapa yang jatuh. Buah kelapa pun jatuh, namun ada yang masih kecil dan ada yang sudah tua. Kemudian datanglah seorang yang memberitahu Kiai Muhammad Besari dan Kiai Nur Sodik bahwa bukan begitu caranya mengambil buah kelapa. Laki-laki tersebut kemudian memegang pohon kelapa dan terjadi keanehan. Pohon kelapa tersebut langsung melengkung ke tanah dan mempersilahkan Kiai Muhammad Besari dan Kiai Nur Sodik
memilih buah kelapa sesuka hati. Melihat hal tersebut, Kiai Muhammad Besari dan Kiai Nur Sodik heran dan bertanya ke lelaki tersebut siapa namanya. Beliau adalah Kiai Ageng Nur Salim. Kiai Ageng Nur Salim mempersilahkan Muhammad Besari dan Nur Sodik untuk istirahat di rumahnya. Setelah berbincang-bincang, dua santri Pondok Setono ini ingin menjadi murid Kiai Ageng Nur Salim. Singkat cerita, Kiai Muhammad Besari malah dinikahkan dengan putri Kiai Ageng Nur Salim. Kiai Ageng Nur Salim adalah tokoh yang cikal bakal desa Ngasinan. Beliau adalah keturunan dari raja-raja Mataram Islam. Setelah Kiai Muhammad Besari menikah, Kiai Donopuro menyarankan agar babat alas di timur Sungai Keang. Kemudian, Kiai Muhammad Besari bersama sang istri dan Kiai Nur Sodik mulai babat alas di timur Sungai Keang. Setelah membangun masjid dan rumah, Kiai Muhammad Besari menamakan tempat baru tersebut dengan nama Tegal Sari. Kiai Muhammad Besari dan Kiai Nur Sodik kemudian membangun pondok yang diberi nama Pondok Gebang Tinatar. Pondok baru ini dengan sekejap sudah ramai dengan santri-santri dari wilayah manapun. Dua kiai tersebut berubah sebutan menjadi Kiai Ageng Muhammad Besari dan Kiai Ageng Nur Sodik Al-Hafidz. Dari Pondok Gebang Tinatar berhasil membuat nama-nama besar di tanah Jawa bahkan Nusantara. Salah satu contohnya adalah Raden Ngabehi Ronggowarsito yang menjadi pujangga besar Keraton Surakarta Hadiningrat. Pada tanggal 30 Juni 1742 di Keraton Kartosuro terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning atau Amangkurat V, dibantu dengan warga Tionghoa Semarang. Sinuwun Pakubuwono II yang saat itu yang menjadi raja berhasil mengungsi ke arah timur menuju Ponorogo. Di Ponorogo, Sinuwun banyak menyinggahi tempat, antara lain Kelurahan Mangkujayan, Lingkungan Keranggan, Desa Pulung, Desa Sawo, Gunung Bayangkaki, Desa Tegalsari, Desa Menang, dan Desa Badekan. Di Tegalsari, Sinuwun memohon petunjuk ke Kiai Ageng Muhammad Besari agar dapat merebut tahta kembali. Setelah beberapa hari di Tegalsari, Sinuwun Sunan Pakubuwono II izin kembali ke keraton untuk merebutnya dari tangan Raden Mas Garendi. Sinuwun Pakubuwono II dikawal santri dari Tegalsari yang dipimpin oleh Kiai Basyariah dari Prongkot Tosanan Sumoroto. Singkat cerita, pasukan Sinuwun Sunan Pakubuwono II berhasil merebut tahta Keraton Kartosuro. Kiai Basyariah dan santri Tegalsari kemudian pamit untuk pulang ke Ponorogo. Tidak berselang lama, Sinuwun Pakubuwono II memberi imbalan berupa pangkat bupati kepada Kiai Ageng Muhammad Besari sebagai wujud terima kasih. Namun, Kiai Ageng Muhammad Besari menolaknya karena Kiai Ageng hanyalah seorang kiai yang tidak mengharapkan imbalan. Namun, Sinuwun Sunan Pakubuwono II tetap memberikan imbalan berupa tanah perdikan kepada Desa Tegalsari. Jadi Desa Tegalsari adalah Desa Perdikan Mutihan. Dan pangkat Kiai Ageng adalah pemberian dari Sinuwun Pakubuwono II. Masa kejayaan Pondok Gebang Tinatar terjadi saat dipimpin oleh Kanjeng Kiai Bagus Kasan Besari. Di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah
Raden Bagus Burham atau Raden Ngabehi Ranggawarsita, sang pujangga besar Keraton Surakarta, Raden Bagus Darso Pacitan, dan masih banyak yang lain. Di masa ini, ribuan santri dari seluruh penjuru tanah Jawa mondok di Tegalsari. Kiai Ageng Muhammad Besari adalah seorang mahaguru dari tokoh kiai di seluruh tanah Jawa. Pondok Gebang Tinatar Tegalsari milik Kiai Ageng Muhammad Besari pada nantinya mengilhami pondok pesantren setanah Jawa. Maka tidak heran banyak peziarah dari seluruh tanah Jawa yang berbondong-bondong datang ke makam Kiai Ageng Muhammad Besari untuk berziarah. Demikian, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.